tentang operasi gigi bungsu di rumah sakit di Jepang gitu. Nah, aku pertama-tama aku mau jelasin ya, aku nggak bisa milih, aku pengen cabut gigi di rumah sakit. Nah ini, kenapa aku bisa cabut di rumah sakit? Karena itu rekomendasi dari klinik. Kan waktu itu di ronsen ya gimana jotai atau keadaan gigiku. Nah ternyata gigiku yang bagian yang bawah tuh dua-duanya ya, yang bawah tuh itu nggak bisa dicabut di klinik manapun, jadi harus di rumah sakit, harus dicabutnya di rumah sakit gitu karena nanti bakal kayak ada tindakan digergaji kayak gitu. Nah, terus dicabutnya tuh giginya tuh nggak utuh gitu. Nanti tuh digergaji dan ada jadi giginya tuh beberapa bagian itu dijelasin dari pihak klinik, makanya nggak bisa di klinik kayak gitu. Nah, terus di klinik juga nanti dikasih kalau kayak di kita tuh surat rujukan gitu. Surat rujukan buat ke rumah sakitnya bahwa tindakan itu tidak bisa dilakukan di klinik kayak gitu. Nah, nanti tuh di surat rujukannya tuh kan ada mengenai juta-juta kita dikasih tahu lagi tuh ke pihak rumah sakit. Nah, waktu itu aku kan udah dikasih tahu dari bulan berapa, bulan 8 ya? Lupa, pokoknya bulan 8 atau bulan 9 disuruh ke klinik ya, bulan 8 ya. Bulan 8 akhir tuh disuruh ke rumah sakit, mohon maaf. Disuruh ke rumah sakit buat cepat-cepat apa buat cepat-cepat dilakukan tindakan gitu, segera dicabut karena kan gigi bungsu yang bawah sama gigi bungsu yang kanan sama yang kiri, mohon maaf, yang kanan sama yang kiri itu dia sudah hareterunya 3 kali, jadi yang bawah sudah 3 kali, yang kanan dan yang bawah kiri juga udah 3 kali bengkaknya, jadi total udah 6 kali bengkak kayak gitu. Nah itu takutnya kalau misalkan ditunda-tunda nanti tuh bakal bengkak terus-terusan gitu kata pihak kliniknya tuh. Tapi karena aku sibuk waktu itu karena ngurus-ngurus Jitsu Musa Kensho dan lain sebagainya, jadi sulit gitu ya buat ke klinik gitu. Dan pas waktu itu memang gak ada sakit, gak ada bengkak sama sekali, jadi keenakan gitu. Pas bulan 12 itu aku takut gitu, takut ini kan udah lama nih aku nggak bengkak, ditakutkannya tuh dia bengkak gitu. Makanya cepet-cepet aku pas bulan 12 itu aku ke rumah sakit, itu tanggal 15 ya kalau nggak salah. Itu aku yoyaku dulu ya karena yoyakunya tuh aku bulan 12 awal gitu, bulan 12 awal tanggalnya tuh lupa tanggal berapa. Nah kata aku, boleh nggak aku ke rumah sakit sana, aku kasih tahu gigiku keadaannya kayak gimana. Terus mereka tanya ada surat rujukan enggak gitu dari dokter siapa, nama kliniknya apa, dan aku kasih tahu. Jadi kalau misalkan di klinik di Jepang itu mereka tuh udah kasih tahu di kita tuh ditindaklanjutin mau sama dokter siapa gitu ya. Tapi nggak tahu mungkin ya kalau di tempat lain. Jadi kalau di tempat klinikku ini kalau misalkan mau ke rumah sakit itu dikasih kayak surat rujukannya tuh khusus bukan buat dokter lain gitu, tapi khusus ke dokter yang itu yang mau nindaklanjutin aku. Jadi bukan ke semua dokter tapi Chokusetsu ke dokter itu gitu. Nanti pas tanggal sekian nanti kamu kesini, kamu bawa Kenkoho Kensho gitu, terus sama bawa surat rujukan itu, nanti kamu daftar ke resepsionis gitu. Nah pas tanggal 15 datanglah ke rumah sakit. Di sana langsung ke resepsionis, nanti sama resepsionis disuruh isi-isi berkas, ada 5 lembar berkas kayak misal kita punya riwayat apa-apa, nanti pokoknya kita nulis gitu kayak riwayat alergi alergi apa-apa nanti ada, terus riwayat tentang penyakit kronis kayak gitu, penyakit terdahulu, penyakit kronis juga itu kita harus isi-isi. Nah terus waktu itu ada surat apa gitu ya, 5 lembar. Dan kalian yang nggak bisa ini ya, nggak bisa baca kanji, mohon maaf, di rumah sakit itu karena banyak banget orang, jadi akses internet itu nggak ada sinyal. Aku waktu itu karena banyak banget orang kan kalau di rumah sakit kan, nah internet itu gak bisa sama sekali dipakai, gak ada sama sekali internet. Aku isi sebisa-bisaku,
Nah, bagian yang lembar terakhir itu aku nggak ngerti ini cara mengisinya tuh gimana gitu. Nah, itu kalau misalkan kayak gitu kalian jangan khawatir, nanti pihak rumah sakit itu tuh bakal atau pekerjanya gitu ya, nanti bakal nyamperin kita. Tanpa kita minta juga mereka bakal nyamperin kita. Nah, kalau misalkan kalian mau bertanya juga nggak apa-apa. Tapi waktu itu aku semampuku dulu. Terus adalah tiba-tiba datang cewek gitu, petugas rumah sakitnya gitu, perawatnya. Dia menanyakan ada kesulitan apa gitu. Terus aku bilang lah, aku nggak ngerti ini cara mengisinya gimana gitu, kata aku tuh. Terus dia kasih tahu ini cara ngisinya kayak gini-gini. Terus kamu ngerti gak tentang ini? Misalkan kamu kamu ngerti, bilang aja ngerti. Atau misalkan kamu nggak ngerti tentang penjelasan ini, bilang aja nggak ngerti gitu. Jangan pura-pura ngerti tapi sebenarnya nggak ngerti gitu. Harus detail sejelas-jelasnya kayak gitu. Apalagi kan itu tentang diri kita gitu kan. Terus di sana juga ada tertera ada alergi obat bius atau kayak gimana, pokoknya itu tuh ditanyain juga kan semuanya di sana di berkas-berkas itu. Nah, setelah 10 menitan kira-kira selesai, udah langsung ke resepsionisnya lagi. Nah, nanti tunggu giliran kita, nama kita dipanggil. Setelah giliran nama kita dipanggil, nanti kita dikasih tunjuk buat ke poli giginya gitu. Jadi poli giginya ada di sana. Aku kan nggak tahu ya, baru pertama kali kan ke rumah sakit di Jepang gitu. Nah, waktu itu diantar lah gitu sama si petugasnya. Waktu itu aku tunggulah di poli poli gigi itu dan berkas-berkasnya sama kasihin ke poli gigi itu. Nah, aku nunggu sekitar 30 sampai 45 menitan, pokoknya nggak sampai 1 jam ya, karena itu kan pasiennya banyak banget. Nah, kita tunggu giliran kita. Lihat kondisi gigi kita gimana. Jadi kondisi gigi waktu itu tuh pokoknya kalau ada fotonya nanti mungkin aku bakal share ya gimana keadaan gigiku kayak gitu. Jadi itu sampai nggak kelihatan gitu sih Oyashi Razunya kayak gitu. Diperiksa lagi ya giginya tuh sama si dokternya gitu, keadaannya kayak gimana, terus dia ngejelasin ini gigi kamu tuh kayak gini. Jadi kan itu ada si pentomnya gitu, pantom pantom pentem ya lah gitu lah, pokoknya tuh pantom giginya tuh dia bawa, ini keadaan gigi kamu tuh kayak gini gitu dua-duanya tuh. Jadi nih dia bakal misal digergaji atau dipotong gitu, nanti tuh dia jelasin pokoknya sedetail-detailnya. Nanti dia bakal digergaji dipotong beberapa bagian. Nah, tapi tiap gigi yang kanan sama yang kiri itu berbeda tindakannya, kata dia tuh. Jadi yang gigi yang kanan ini cuman dua digergaji, atau jadi nanti bakal dua bagian gitu dia terpotong. Tapi sedangkan yang kiri, karena dia kelihatan cuman sedikit doang kayak gitu, jadi dia bakal digergaji, bakal dipotong sekitar 3 bagian. Terus ada bagian yang kecilnya satu gitu, kecil banget satu, nanti bakal jadi ada 4 bagian, kata dia kayak gitu. Dia dijelasin gitu, nanti setelah operasi kamu bakal ditindak di apa ya, di ruangan seperti ini. Itu beneran seperti ruang operasi ya minasanya. Jadi itu kita tiduran, itu kita pakai pakai tensi, sebelah sini pakai tensi dan yang sebelah gini pakai oximeter. Itu beneran kita pakai monitor ya, buat operasi kayak gitu. Pokoknya dia dipasang monitor juga, tapi kata dia kan nanti di biusnya cuman bagian yang bakal dioperasi gitu. Jadi nanti kata dia di biusnya bakal kerasa tuh segini gitu ya, nggak bius total ya, nggak, cuman bius sebagian kan, cuman gigi doang ya. Nah, segini, tapi nanti setelah operasi kamu bakal shibireru, kata dia tuh bakal mati rasa gitu. Ini tuh terus bakal bengkak selama sekitar 7 hari ya, 7 hari kata dia tuh. Terus kamu, pokoknya dia banyak jelasin gitu ya, pokoknya dia banyak jelasin ini sampai titik-titiknya, pokoknya sampai komakai koto dia jelasin. Sampai kamu nanti kalau misalkan ke mau cabut ini, kamu harus makan siang dulu, pokoknya gitu ya. Tapi itu nggak bisa langsung dicabut hari itu ya minasang ya, itu cuman gigi kita dilihatin doang kayak gimana, jotainya kayak gitu. Terus udahlah ya pokoknya, udah aku mau menyetujuin kayak gitu, aku mau ditindaklanjutin atau mau dicabut di rumah sakit itu gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita menyetujuin, kita udah paham prosedurnya, nah nanti pihak rumah sakit bakal menjadwalkan 1 bulan selanjutnya gitu ya. Pokoknya tanggal bulan 1, mohon maaf, 2024 bulan 1 tanggal 24 itu operasi gigiku di rumah sakit kan. Nah, kalian tahu, walaupun cuma diperiksa jotai giginya doang, itu enggak cabut gigi ya minasang ya, itu di rumah sakit. Jadi
pas datang udah cuman dilihat gigi. Nah ada yang mahal biaya ya, pas berkasnya ada banyak. Ini pas aku kan dicabut gigi tanggal 24 kan, ini yang harus diisinya. Ini kita sebelum dioperasi, ini kita harus mengisi nama sama Hisuke, yang juga harus dibawa nanti tanggal 24. Terus ada beberapa tebusan obat nanti buat itamidome, pereda sakitnya kayak gitu. Terus ini obatnya itamidome doang ya, buat itamidome doang ini 570 yen ya, ini 570 yen. Terus nah yang bikin kalian jangan shock ya kalau misalkan ke rumah sakit nanti biayanya kok mahal banget, daripada cabut giginya lebih mahal biaya periksa darah gitu, pemeriksaan darah. Jadi kan nggak cuma di Jepang ya, di Indonesia juga kan sama ya, kalau misalkan masuk ke rumah sakit pertama kali kan dicek kalau kadar gula darah, pokoknya dicek pengambilan darah lah gitu kan di rumah sakit di Indonesia juga. Nah di sini juga ternyata sama minasang ya, jadi kita diambil darah, diperiksa kayak gitu pokoknya tuh. Nanti itu kan setelah dari poli gigi udah diperiksa semuanya, kita disuruh buat pengambilan darah gitu, tes darah, tensi, terus apa dicek termometer juga, sama biaya sama pengambilan darah kan. Kalian jangan shock ya. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Nah pokoknya ini diklaim sama Hokengnya 14.322 yen. Ini atau sekitar 1.500.000 ya. Ini sudah diklaim sama asuransi gitu. Nah kita bayar cuman 6.138 yen. Itu Jiko nih. Pokoknya ini dibayar sama sendiri. Pokoknya total semua ini 6.140 yen. Bayar buat pemeriksaan darah aja ini minasang. Buat pemeriksaan darah ini mahal banget gitu ya. Gitu, ini totalnya tuh semua kalau nggak diklaim sama asuransi ini kita bakal bayar 460 yen. Ini di sini kan ada kan. Ini sekitar segitu ya minasang ya. Mahal. Nah, terus nanti keluarlah ini hasilnya gitu. Ini kadar, aku bacain aja deh ya. Ini pokoknya ada kadar albumin, terus ada kadar kreatin, pokoknya pemeriksaan darah, PT sama APTT, pokoknya kayak gitu, RH dan HBS, pokoknya semuanya diperiksa. Ini juga ada dua ya. Ini hasilnya. Pokoknya gitulah. Udah, itu yang pertama. Terus juga nanti kita bakal dikasih kartu berobat juga. Mohon maaf. Pokoknya periksa gigi, pokoknya ini kartu ini harus dibawa-bawa seperti itu. Oh ya minasang, aku lupa ngasih tahu kalau di rumah sakit itu ya, obat ini mereka cuma kasih resepnya doang ya, dan kita harus beli di apotek lain. Jadi di sana kan nggak menyediakan apotek ya, sama nggak sih di Indonesia? Mungkin ya, nggak tahu ya, pokoknya ini kita harus kalau di Indonesia kan setahu aku ya mereka menyediakan itu, dikasih obat, tapi kalau misalkan obat itu nggak ada di rumah sakit baru diambil di luar gitu kan, di apotek luar gitu, bisa dibeli di apotek. Ini tuh harus ditebus di luar ya kalau di Jepang ya minasang ya, nggak bisa gitu mereka ngasih obat gitu. Jadi mereka tuh dikasih si nama jenis obat-obatnya apa, nanti minta kita tebus dan kalau misalkan kita tebus obat di luar, kita juga harus punya kusuri techo. Ini dia. Mungkin kalian ada ya, kalau misalkan suka beli obat, ini tuh bawa ya minasang ya. Ini kalau di Jepang tuh kayak gini nih. Ini kusuri techoku. Udah banyak banget. Gitu. Udah ya, video kali ini cuman segini aja. Ini tentang pertama ke rumah sakit dan biayanya buat pengambilan darah doang dan penembusan obat, itu aja sih ya. Mungkin kalau misalkan terkait cabut giginya mungkin di next video selanjutnya lagi aja deh ya, biar nggak pusing gitu ya. Udah sih ya, itu aja. Bye bye, mite kurete arigato.